Orang Amerika sudah memelihara sekelompok monyet di ruangan angkasa, dan melalui mengubah gen membuat kecerdasan para monyet lebih naik, pintar sampai bisa mengemudi kereta angkasa. Kegiatan itu untuk apa? Ganti manusia menerima misi bahaya di angkasa. Lebih jelasnya adalah pengganti. Kebetulan hari ini, kereta angkasa sudah ketemu badai magnetik yang jarang. Si monyet Leo menerima misi, mengumpul angka di pusat badai. Tapi kereta angkasa monyet baru berangkat belum lama, sudah keluar lintasan dan hilang koneksi. Leo tidak bisa berdiam. Dia karena kasih si monyet jadi melawan penolakan pemimpin. Mengemudi kereta mencarinya. Stimulasi itulah iblis. Leo ketika ke pusat badai, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan monyet, dan juga dilandai badai. Setelah sesaat berputar, keretanya sudah ke planet misterius. Terjatuh pada lubang di hutan. Setelah Leo keluar, terkejut menemukan, di sini ada keberadaan manusia, dan tampak juga tampan cantik. Tapi para orang itu tidak memberi Leo sempat berbicara. Terus-menerus berlari kelilingi Leo, tampak sebagai dikejar. Leo tidak bisa berpikir, hanya bisa melari sama mereka. Orang mengejar mereka sedang memakai baju besi, berlari sebagai terbang di cabang pohon. Akhirnya orang pembunuh itu terbuka muka. Leo tidak terduga. Planet inilah planet monyet. Monyet baru yang menguasai di sini. Mereka tahu naik kuda, tahu menggunakan alat. Sebagai manusia di bumi menangkap monyet, sembarangan menangkap manusia. Dengan cepat hadapi pengepungan para monyet. Orang-orang ini sudah ditangkap. Waktu itu, seekor monyet hitam bersifat jahat muncul. Leo menatap padanya. Tak terduga tak lama, si manusia ini berani menatap padaku. Leo membingungkan. Bahasa Inggris logat Amerika lebih jitu daripadaku. Setelah itu, Leo dan orang-orang dibawa ke markas monyet. Di sini monyet ada peradaban diri, tapi ilmu dan teknik tidak berkembang. Sedang dalam zaman senjata dingin, tapi tak tahu kenapa, mereka sangat benci manusia. Manusia dianggap sebagai binatang paling kotor. Leo diantar ke monyet berdagang manusia. Waktu itu aktor utama muncul. Ari adalah anak dari monyet berposisi tinggi. Beda dengan monyet selalu benci manusia, Ari selalu ingin manusia dan monyet hidup berdamai. Dalam karung orang-orang baru ditangkap. Ari melihat Leo adalah orang berbeda, jadi ingin menghabiskan harga tinggi membeli Leo menjadi budak. Malam itu ayah Mandarin Ari mengadakan pesta untuk Mandarin monyet lain. Calon suami perjodohan Ari juga sampai. Itulah si monyet kejam tadi yang ditatap oleh Leo waktu pagi. Si monyet itu bernama Jenderal, adalah Jenderal Kementerian Pertahanan. Jika kebencian monyet sama manusia ada tingkat, Jenderal tingkat kedua, tak ada si monyet mana tingkat pertama. Melihat Leo sebagai pembantu, Jenderal langsung mempertontonkan. Ingin melatih Leo menjadi budak yang taat. Tapi gimana bisa ya? Jangan lupa, binatang kesayangan Leo adalah monyet ya. Jadi malam itu, Leo tidak ingin ditangkap jadi merencanakan melarikan diri. Proses melarikan diri para budak dimulai. Di jalan melarikan diri, mereka melihat kehidupan pada malam monyet. Para monyet muda sedang main, dan monyet parubaya Sipa melahirkan anak. Monyet tua melepaskan gigi palsu siap tidur. Dengan cepat kelompok Leo melewati penjaga. Tapi juga ada beruntung dalam malang. Leo menemui Ari yang ingin manusia dan monyet berdamai. Berdasarkan kebiasaan tempat, Ari mengajak Leo dengan nyaman keluar pengejaran tentara. Dan nyaman sampai di tempat pertama Leo terjatuh pada planet monyet sini. Leo menemukan mesin radar. Terkejut menemukan kerekat angkasa pertama juga ke planet ini. Leo memutuskan mencari kereta itu dan kembali bumi. Di samping itu, Leo mengajak orang-orang melarikan diri. Sudah keluarkan di seluruh kota. Ayah Jenderal merasa tidak baik, jadi membuka rahasia keluarga untuk Jenderal. Ternyata dari lama, monyet pernah budak manusia. Setelah itu dengan pimpinan seekor monyet bernama Semos. Monyet perlahan-lahan meruntuhkan dinasti manusia dan membangunkan peradaban monyet. Ayah juga memberi Jenderal melihat jenis senjata melambangkan kekejaman manusia. Sebuah pistol kecil tapi ada kemampuan sangat kuat. Ayah mengingatkan Jenderal harus menangkap Leo. Jika tidak, kekuasaan monyet akan terjatuh pada kebahayaan. Di samping itu, Leo beruntung menemukan tempat kereta angkasa. Tapi yang membuat kita terkejut merupakan dalamnya sudah terbengkalai. Leo merasa susah ngerti jadi membuka gudang dokumen, menemukan gambar yang ditinggalkan pemimpin. Tahu satu kenyataan terkejut, karena pertamanya jadi juga masuk badai magnetik, dan sudah ke planet ini sebelum dia ribuan tahun. Tapi setelah waktu panjang, semakin pandai, tidak ingin menjadi budak manusia lagi. Jadi Semos yang diceritakan ayah Jenderal sudah menjadi yang memimpin monyet. Dia memimpin monyet membunuh manusia. Para manusia masih hidup sudah berlari ke hutan. Perlahan-lahan menjadi manusia kuno. Setelah tahu kenyataan, semua orang di sana terjatuh pada suasana rumit. Aktor utama merasa berdosa jadi keluar jalan-jalan. Tontonan di depan sangat susah percaya. Orang-orang kuno sedang menuju. Dalam hatinya, Leo sudah menjadi rajanya. Tak lama lagi, tentara Jenderal sampai tempat ini. Keduanya berbeda jelas dengan senjata. Ketika manusia dipukul secara pilu oleh monyet, satu suara besar bergema dari langit. Sebuah kereta angkasa mendarat di antara mereka. Pintunya dibuka. Dalamnya adalah si monyet kesayangan Leo. Hal terkejut terjadi. Para monyet di sana berlutut dan sangat menghormati monyet itu. Ternyata para monyet sudah salah pikir. Berpikir inilah kemunculan nenek moyang. Leo keluar, memegang tangannya.
nyaman berdiri di antara kedua pihak. Tindakan ini membuat kedua pihak membingungkan. Manusia dan monyet bisa berdamai begini kan? Pertarungan sudah berhenti, tapi Jenderal tidak percaya pada keyakinan. Dia bersumpah harus membunuh semua manusia. Dia menuju ingin membunuh Leo. Si monyet kesayangan menjaga tuannya. Jenderal sudah kejam, melempar monyet kesayangan. Leo pada waktu itu mengambil pistol. Sayangnya tidak tepat, tidak hanya tidak membunuh Jenderal, sebaliknya dicopet senjata oleh Jenderal. Leo meskipun menembak jelek, tapi untungnya kecerdasan tidak rendah. Dia pada waktu Jenderal tak berperhatian, memanfaatkan saklar kokpit, mengunci Jenderal dalam kamar anti peluru. Jenderal terjatuh pada kondisi pasif. Meskipun manusia atau teman, juga membencikan kekejamannya. Akhirnya, Jenderal terjebak dalam kamar tidak bisa keluar. Manusia dan monyet berdamai. Leo memberi monyet kesayangan untuk Ari. Setelah itu menggunakan kereta kembali kampung. Dia sekali lagi ketemu badai magnetik. Setelah sesaat berputar, Leo sudah memasang tempat mendarat di Washington. Dengan cepat, kereta angkasa mendarat di depan lapangan Lincoln. Leo masuk lobi. Tontonan di depan sangat susah percaya. Ini bukan Lincoln, tapi adalah Jenderal. Waktu itu suara polisi di luar. Sekelompok polisi monyet mengepung. Leo merasa susah mengerti jadi keluar lobi. Seorang manusia sendirian. Waktu itu tampak betapa kecilnya. Waktu itu film berakhir. Percayalah banyak penonton akan merasa hasilnya susah mengerti. Saya akan menjelaskan sedikit. Dalam film ini, ada satu hipotesa dalam keluar masuk badai magnetik. Itulah, masuk dulu kemudian keluar. Artinya semakin cepat masuk badai, semakin telat keluar. Misalnya monyet kesayangan masuk badai pertama, Leo masuk kedua, para pemimpin terakhir. Jadi para pemimpin ke planet monyet tercepat. Terusnya adalah Leo. Akhirnya monyet kesayangan. Setelah mengerti hipotesa ini, kita baru membahas sama hasilnya. Saya sudah membaca dokumen. Di internet ada dua pandangan tentang hasil ini. Yang pertama, Leo setelah keluar planet monyet, para monyet sudah melepaskan Jenderal. Jenderal juga ke bumi, dan ke tempat ini lebih cepat dari Leo beberapa ribuan tahun. Setelah itu menggunakan kecerdasan menguasai bumi. Pandangan kedua lebih indah. Tak usah berpikir banyak begitu. Karena dalam hipotesa asli, bahkan penulis juga tidak menjelaskan hasilnya. Tujuan utama adalah membuat penonton merasa misterius. Meskipun ini menarik tanpa alasan. Kecuali dua pandangan itu. Sebenarnya ada banyak jawaban lain. Waktu terbatas jadi kita tidak mengetahui masing-masingnya. Yang merasa menarik, bisa komentar di bawah.